Ustaz nih, teman-teman sudah kumpul juga di sini, ada waktu untuk buka puasa bersama. Alhamdulillah. Jadi kita ngobrol soal itikaf dan zakat. Itikaf ini di mana-mana terjadi, karena memang tuntunan Rasul. Dan sekarang maknanya ini itikaf kan dari tanggal 21 ya. Padahal nuzulul Quran tanggal 17. Hubungannya apa nih 17 ke 21 nih? Nggak nyambung gitu. Tapi Rasulullah mengatakan hari itu hari ke-21. Bisa dijelaskan sedikit makna atau hikmah yang mungkin bisa kita. Jadi sebenarnya waktu iktikaf itu memang di akhir-akhir hidup Rasulullah itu iktikafnya di 10 hari terakhir. Tapi sebenarnya sebelumnya juga di 10 hari pertama, 10 hari kedua. Dan pernah satu kali beliau iktikaf justru di bulan Syawal karena tidak sempat iktikaf di 10 hari terakhir. Yang penting untuk kita ketahui di sini adalah bagaimana Nabi membuat tradisi iktikaf. Jadi iktikaf itu adalah momen di mana kita berhenti sejenak untuk mengevaluasi hidup kita dan merancang hidup ke depannya. Proses penghentian begini ini adalah tradisi orang-orang beriman. Itu sebabnya di kalangan sahabat kadang-kadang mereka juga satu hari iktikaf di masjid. Satu hari dia iktikaf. Dan itu boleh kapan saja. Boleh kapan saja ya. Tapi karena Ramadan ini bulan istimewa. Ini bulan istimewa karena ini pahalanya banyak, hari-hari terakhir, 10 hari terakhir ya. Jadi itu untuk melipat gandakan pahala lebih banyak. Tapi yang paling pokok kita sadari adalah tradisinya. Kenapa tradisi ini perlu? Karena jalan orang menuju Allah itu berbeda-beda. Tapi walaupun berbeda-beda, kita harus berusaha untuk sampai pada satu tahapan yang disebut sebagai marhalat rushd, tahap kematangan. Jadi nabi-nabi itu misalnya dalam cerita Nabi Musa misalnya, walamma balagha ashuddahu wastawa. Tatkala Nabi Musa sudah sampai pada kematangannya, wastawa, lurus. Atainahu hukman wa ilma, baru kita turunkan kepadanya hikmah, kebijaksanaan dan ilmu. Nah, sebenarnya faktor pembeda iman dengan kesesatan itu adalah faktor yang disebut dalam bahasa Quran ar-rushd. Waktu orang memilih Islam ini adalah pilihan orang-orang dewasa. Ya kan? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas. Ar-rusyd ini jalan orang-orang yang berakal daripada jalan orang-orang yang sesat. Jadi pilihan agama ini adalah pilihan orang-orang yang berakal. Cuma maksudnya pada satu tahapan hidup kita harus sampai satu tingkat kematangan spiritual dan intelektual sekaligus, pemikiran sekaligus. Karena pada tahap itulah biasanya kita bisa mengakumulasi semua pengalaman hidup kita itu ya. Dan melihat kira-kira ini jalan hidup kita ke depan akan seperti apa. Nah, orang-orang yang mengalami pergulatan iman sehari-hari dalam hidupnya harus melakukan tradisi ini dari waktu ke waktu. Jadi tidak harus terbatas pada bulan Ramadan. Ini harus dilakukan dari waktu ke waktu. Setiap kali kita punya kebutuhan spiritual. Nah, sebenarnya apa persoalan terbesar kita itu dalam beragama? Dalam jalan kita, dalam perjalanan kita menuju Allah. Itu ada dua. Yang pertama adalah masalah motif. Motif maksudnya, apakah di dalam diri kita ada motif selain Allah? Gitu. Karena itu,
sebagian besar orang punya masalah dalam beragama dan juga dalam hidupnya sendiri kalau dia tidak bisa mengontrol motifnya. Kalau bahasa para ulama-ulama hati ini namanya tidak bisa mengontrol pergerakan hatinya. Ini saya cerita sedikit. Jadi dulu ada salah seorang sultan di masa dinasti Bani Saljuk. Ini salah satu sultan yang terbesar. Menang terus dalam sebagian besar peperangan yang beliau ikuti. Namanya Alep Arsalan. Suatu waktu ini beliau mungkin sekarang daerahnya itu daerah Uzbekistan ya. Beliau mengumpulkan seluruh pasukannya dan saking besarnya pasukannya itu karena baru menang perang ini kan. Itu tidak bisa dilihat ujungnya itu pasukan. Banyak sekali. Beliau naik ke atas bukit dan lalu memandang pasukan itu. Tiba-tiba ada muncul, dia nggak mengucapkan kalimat ini, cuma ada muncul aja dalam pikirannya. Siapa lagi yang bisa mengalahkan saya ya? Muncul aja dalam pikiran. Itu kan masalah pergerakan nanti. Setelah peristiwa itu, sebelum peristiwa itu ada peperangan melawan para pemberontak. Nah, kepala pemberontak ini tuh ditawan. Namanya Yusuf Al-Khawarizmi. Ini mau dibunuh oleh beliau, mau dieksekusi. Cuma dieksekusi caranya dipanah gitu. Waktu dipanah ini nggak kena, jaraknya dekat. Padahal beliau ini dikenal sebagai jago panah ini. Ini orang menang terus kok dalam perang. Lalu orang yang ditawan ini Yusuf Al-Khawarizmi ini mengatakan, kalau kamu laki-laki datang ke sini dong, buka ikatan saya. Akhirnya dia datang mendekat, dia marah besar, dia datang mendekat. Ternyata orang ini walaupun diikat tawanan ini, itu dia ada menyimpan pisau di kakinya dan tidak terlihat, tidak terdeteksi. Jadi begitu Alep Arsalan mendekat, ditusuk oleh beliau. 4 hari setelah peristiwa itu beliau wafat. Namanya wafat itu dia berpikir-pikir kembali. Ada sesuatu selain Allah di dalam diri saya, yaitu diri saya sendiri. Saya merasa lebih besar. Akhirnya Allah menghinakan saya dengan membunuh saya, mematikan saya dengan cara begini. Nah, motif-motif selain Allah yang menggerakkan hati kita, itu yang seringkali membuat masalah bagi kita semua. Iya kan? Dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya, apalagi kita ini kan ada di era sosmed ini ya, yang kita ini sangat di-frame secara psikologis misalnya dengan respon like and dislike. Iya kan? Ini pasti sangat mempengaruhi motif kita kan. Nah, jadi itu yang harus kita kontrol. Yang kedua, spektrum dari ruang kerja kita, tujuan kita ini dunia atau akhirat. Seringkali kita harus ada dalam pilihan-pilihan di mana kita harus memilih akhirat. Dan penyakit manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Kalian ini suka yang ada di depan mata. Penyakit manusia itu sifat visualnya. Jadi kalau nggak ada depan mata susah. Nah, itu persoalan dunia dengan kita itu di situ itu. Nah, gangguan-gangguan dalam proses perjalanan kita menuju Allah ini terjadi karena 2 faktor ini tadi. Makanya perlu penghentian. Makanya perlu penghentian itu. Allah dan selain Allah. Dunia dan akhirat. Ini kita tidak memisahkan. Tapi maksudnya spektrum kita ini. Karena semua tindakan kita, pekerjaan-pekerjaan kita harus mengantarkan kita menuju ke sana. Agar selalu merasa bergantung pada Allah. Itu dia. Nah, waktu kita sampai dari akumulasi keseluruhan pengalaman hidup kita sampai pada penghayatan yang mendalam itu yang disebut dengan ar-rusyd. Pilihan penggabungan antara kematangan spiritual dan kematangan akal. Nah, kita ingin sampai ke situ.